Apa yang kamu katakan pada Mama? Kamu mengadu bahwa aku tidak mau menyentuhmu. Apa kamu begitu haus dengan sentuhanku, ha? Aku yang baru saja keluar dari kamar mandi hanya bisa termanggung mendengar tudingan dari Mas Arthur, suamiku. Kilat matanya yang berapi-api membuat nyaliku menciut, hingga aku tidak bisa berkata-kata untuk membela diri. Kenapa diam saja, Zaina? Pria bertubuh kekar itu melangkah lebar mendekatiku sambil melempar jasnya ke sembarang amarah. Dia juga melempar dasinya dengan kasar sebelum akhirnya memikul tubuhku seperti sekarung beras. Aku memaki terkejut, mintanya menurunkanku, tapi Mas Arthur justru melemparku ke tengah ranjang yang empuk. Memang tidak sakit secara fisik, tapi hatiku perih karena diperlakukan secara seperti ini. Aku tidak mengatakan apa-apa pada Mama, Mas. Elakku sambil beringsut mundur. Alarm dalam kepalaku menyala melihat Mas Altar melepaskan kancing ke meja satu persatu. Lalu bagaimana bisa Mama tahu bahwa aku belum menyentuhmu? Kamu pasti mengadukan. Aku menggeleng, tak mungkin juga aku mengadukan urusan ranjang pada ibu mertuaku. Memikirkannya saja membuatku malu, apalagi membicarakannya. Mas, aku berteriak ketika Mas Arthur menarik kedua kakiku. Mas, apa yang mau? Diam dan terima saja. Yang seharusnya kamu terima. Aura wajahnya begitu dingin. Suara beratnya menggenggam di kamar yang menjadi tempat khusus kami sejak 1 minggu yang lalu. Tapi ingat satu hal. Aku tidak menyentuhmu karena cinta. Sebab semua cintaku sudah aku serahkan pada istri tercintaku, Raina. Tak ada yang tersisa meski hanya sekucil untukmu. Aku menyentuhmu hanya untuk mendapatkan anak dan aku akan menceraikanmu setelah mendapatkannya. Camkan itu. Dadaku sesak seakan gunung menghimpitku. Hatiku perih sebagai segores sebilau kala suamiku menegaskan hal yang sebenarnya sudah aku tahu. Dia menikahiku atas paksaan kedua orang tuanya karena istri pertamanya tidak bisa mengandung. Aku pun terpaksa menerima pinangan kedua orang tuanya demi menyelamatkan ibu panti yang membutuhkan banyak uang untuk operasi jantungnya. Kedua orang tua Mas Arthur juga bersedia memberikan banyak uang untuk panti setiap bulannya jika aku bersedia menjadi menantu mereka dan melahirkan cucu untuk mereka. Aku sudah siap menjadi istri kedua yang hanya dibutuhkan sebagai mediasi mendapatkan anak. Tapi kenapa rasanya begitu menyakitkan ketika dia kembali menegaskan hal itu? Rasanya perih, itu kian menjadi seakan aku terjebak di penjara berduri kala dia menegaskan bahwa aku tak akan mendapatkan cintanya, meski hanya sekucil. Aku memalingkan wajah ketika Mas Arthur sudah melepaskan kemejanya. Jantungku berdebar tak karuan seakan ingin melompat dari tempatnya. Sudah 1 minggu kami resmi menjadi suami istri, tapi ini kali pertama aku melihatnya membuka baju. Apa mungkin malam ini benar-benar akan menjadi malam suami istri yang seharusnya? Aku terkesiap saat Mas Arthur mematikan lampu kamar. Mas, aku takut gelap, cicitku, tapi Mas Arthur justru mengungkung tubuh kecilku. Aku benar-benar takut gelap. Mas Arthur, aku berbisik lirih, bahkan air mata sudah jatuh dari sudut mataku. Tapi Mas Arthur seakan tuli. Dia tidak memperdulikan aduan takutku. Dia menghiraukan isak tangisku dan dia justru menyentuhku dengan cara yang paling menyakitkan. Aku tak punya kuasa apapun untuk melawannya, terlebih aku adalah istri yang memang wajib melayaninya. Aku hanya bisa menahan segala rasa sakit yang kini menyerangku dari berbagai arah. Berharap malam ini segera berakhir. Oh Tuhan, sesakit ini kau menjadi istri yang sesentuh tanpa cinta. Betapa beruntungnya menjadi Mbak Raina, begitu dicintai oleh Mas Arthur meski tidak bisa memberikan keturunan. Begitu dimanja, diratukan, bahkan semua orang mengatakan mereka adalah pasangan ideal yang wajib dicontoh. Kudengar suara langkah kaki Mas Arthur menjauh. Tak terselang lama, terdengar pintu yang terbuka kemudian ditutup kembali. Air mataku kembali berlinang deras membuatku tersenyum getir. Kukira sudah kering. Setelah mengambil haknya, dia pergi begitu saja seolah aku bukan siapa-siapa. Dia kembali pada istri pertamanya, menguntai kata rindu yang begitu indah dan manis, seolah yang di sini hanyalah tempat bersinggah. Ah, bukankah itu memang benar? Aku memang hanya tempat bersinggah sementara.
dan aku harus sadar diri akan hal itu. Mas Arta sudah menegaskan bahwa dia akan menceraikanku setelah mendapatkan anak dariku. Aku menggigit bibir guna menahan isak tangis, seluruh tubuhku bergetar dan panas dingin. Ya Tuhan, berat sekali jalan yang kupilih untuk kulalui ini.